Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Semoga kita senantiasa diberikan kelimpahan kesehatan dan supaya bisa melakukan aktivitas untuk beribadah sehari-hari. Hari ini kita akan membahas apa itu metode scan, ya, dan bagaimana formulasi untuk metode scan ini didefinisikan. Jadi seperti itu. Silakan nanti untuk metode-metode sebelumnya, penjelasan-penjelasan sebelumnya itu bisa diakses di kanal YouTube Ahmad Kliks ya, untuk mempelajari juga metode-metode sebelum atau selain metode scan ini ya. Jadi nanti silahkan jangan lupa like and subscribe ya. Oke. Ya, jadi kelebihan dari metode ini yaitu untuk memperbaiki kelemahan yang ada pada metode Newton-Raphson. Ya. Jadi karena tidak semua turunan itu dengan mudah kita dapat cari turunannya, ya. Jadi seperti itu. Dan berikutnya itu dia membutuhkan dua tebakan untuk dua iterasi. Jadi dua tebakan inti untuk dua iterasi ya, bukan untuk satu iterasi atau awal iterasi seperti metode sebelumnya, yaitu metode biseksi maupun metode regula falsi ya. Dan ini bebas gitu ya. Ini bebas. Jadi kalau kemarin kita untuk metode biseksi, metode regula falsi, dan yang kemarin metode Newton-Raphson itu untuk mencari tebakan itu amannya kita modifikasi dengan metode tabel. Tapi kalau scan ini kita langsung saja itu bisa tanpa mempedulikan posisinya di mana, itu bisa digunakan untuk tebakan. Syaratnya harus berbeda. Jadi dua tebakan ini itu harus berbeda angkanya, ya. Bukan berbeda tandanya ya, berbeda angkanya, supaya nanti hasilnya tidak 0. Kalau angkanya sama ya dua iterasi, kalau angkanya sama kan iterasi sekarang dengan iterasi sebelumnya itu dikurangi, akhirnya misalkan iterasi sekarang 2, iterasi sebelumnya 2 kurangi 2 itu 0. Jadi malah penyebutnya yang digunakan untuk membagi itu ya akan menjadikan nilainya tidak terdefinisi, karena berapapun bilangan bagi 0 itu nilainya tidak terdefinisi. Tapi bebas ya, mau minus boleh, mau positif boleh, mau satu positif, satu negatif boleh, silahkan ya. Yang jelas angkanya berbeda, bukan beda tandanya. Nah, kalau di biseksi dan regula falsi kan kemarin 2 itu harus beda tanda, satu minus, satu plus ya, atau satu negatif, satu positif. Oke. Nah, ini tadi saja bahas, tebakan harus berbeda, karena kalau sama maka penyebutnya akan bernilai 0. Nah, kalau ditunjukkan dengan kurva, itu seperti ini ya. Jadi kita bisa lihat kurvanya itu kalau kemarin kan di metode Newton-Raphson itu ini tuh menyinggung gitu ya. Jadi ini itu menyinggung, kalau ini itu memotong. Jadi gradiennya itu sama-sama pakai gradien, cuman untuk si, nah ini kan kelihatan memotong ya. Untuk si secant ini memotong di tengah-tengah garisnya ini ya. Kalau saya gambarkan mungkin, nah ini kan seperti ini ya. Nah ini kan memotong garis hijau ini. Kurva aslinya itu, kurva akarnya kan yang ini nih. Nah ini dia memotong ya. Kalau metode Newton-Raphson kemarin itu tidak memotong ya. Dia menyinggung, kalau ini garis potong. Tapi kalau Newton-Raphson itu pakainya garis singgung. Ya, seperti ini kurang lebih ya. Gambarnya agak kecil tapi mungkin bisa mewakili. Oke. Ini untuk yang Newton-Raphson kemarin ya. Jadi
Eh, nah ini ya, ini y itu sama dengan fx ya. Ini x ya. Ini fx-nya di sini. Kemudian garis itu misalkan seperti ini ya. Nah, nah, gradien awal untuk si Newton-Raphson itu nggak seperti ini, ya hampir mirip, cuman dia hanya menyinggung saja, dia membalik garis singgung seperti ini. Misalkan, nah seperti ini garis singgungnya, ini garis singgung. Nah, ini dia hanya menyinggung saja. Ya, atau mungkin garisnya warnanya biar tidak sama. Kita ganti merah. Nah, oke. Nah, nah seperti ini adalah kalau Newton-Raphson itu seperti ini, dia menyinggung saja. Lama-lama singgungannya akan sampai ke titiknya. Ya. Kalau ini dia memotong. Kita lihat di sini ini kan memotong ya. Ini kan memotong. Nah, memotong tengahnya. Kalau ini kan nggak sampai ke sana, nggak sampai ke kiri ya. Dia hanya menyinggung saja. Nah, oke, seperti itu. Nah, ini kan sepertinya memotong ya. Awalnya itu memotong, ya, makanya dia disebut dengan sekan. Ya, kalau kemarin kan pakainya tangan, ini sekan ya. Ya. Nah, seperti itu. Nah, ini kan ada apa tadi gerakan kedua itu dia itu memotong gitu ya. Tidak menyinggung, tapi kalau si kemarin Newton-Raphson itu menyinggung terus dia. Nah, seperti itu. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat bersama bahwa nilai tebakan itu ada di posisi ini, X1 dan X1, XI dan XI-1. Jadi tebakan awalnya di sini. Jadi ini untuk dua iterasi, ini iterasi 1, ini iterasi 2 itu eh, dia sudah langsung main iterasi, tidak dari nol iterasinya gitu ya. Oke. Nah, untuk mencari formulasi dari metode sekan itu eh, karena dia masih mengadopsi dari metode Newton-Raphson ya. Cuma kalau metode Raphson kan pakainya kan kemarin kan X xi plus satunya itu sama dengan xi kurangi f fungsi x ya, fungsi x dibagi turunan dari fungsi x-nya. Jadi nah, fungsi x-nya ini kalau di apa, turunan fungsi x-nya atau f aksen x-nya ini kalau di metode sekan itu diganti dengan yang ekuivalen atau yang sama ya. Atau nah bisa dengan cara dirubah. Jadi pembaginya kemarin si f aksen x1-nya itu ya, f aksen xi-nya itu kan pembagi itu penyebut. Nah, itu tuh dimodifikasi dengan cara pendekatan backward finite dividend difference. Ini bisa. Ya ini pakai limit ya. Ini pakai pendekatan limit atau secara geometri menggunakan persamaan gradien segitiga sebangun. Ya. Jadi kalau menurut saya sih paling gampang itu pemahaman yang pakai ini ya. Jadi modifikasi rumus yang turunan tadi itu dengan cara menggunakan persamaan gradien segitiga sebangun karena visual ini lebih mudah untuk dijelaskan ya. Seperti itu. Nah, ini kalau dimodifikasi kan pakainya seperti ini. Jadi f aksen xi atau turunannya itu sama dengan f xi kurangi f xi min 1 bagi xi min xi min 1. Begitu. Nah, mungkin kita bisa kopas dulu ini ya gambarnya supaya tidak hilang. Jadi disertakan gambar di sebelahnya supaya masih ada apa ya istilahnya ya,
penjelasannya itu nah di sini ya, oke ya, jadi ini ditentukan titik C ya, C itu berarti ini X1, XXI ya, XI dan FXI. Titik ini kan ini sebenarnya bisa dibaca aja titik C ini punya nilai XI dan YI itu ya. Cuman ini Y-nya kan kita konsisten pakai FX ya. Kemudian ada titik B di sini. Ya, ini yang digunakan untuk memotong kurva yang oranye ini ya, garis gradient yang digunakan memotong oranye ini. Nah, itu yang di titik B ini XI min 1, FXI min 1 di sini. Sehingga diperoleh garis scan yang memotong kurva dan memotong sumbu X di X plus 1. Jadi garisnya ini akhirnya memotong di sini. Jadi titiknya kan titik akarnya di sini, kemudian titik awalnya itu penentuan awal sekanya itu ada di sini, di E ini, nah, di sudut E ini. Titik potong garis sekan dengan sumbu X ini merupakan nilai akar selanjutnya. Ya, nilai akar selanjutnya ini titik potong. Tadinya di sini, terus pindah ke sini. Dan seterusnya sampai nanti mendekat ke titik perpotongan ini. Kemudian kita akan mencari nilai akar tersebut dengan menggunakan perbandingan segitiga yang sebangun. Nah, kenapa dikatakan sebangun? Karena ini bentuknya sama. Kalau kita lihat segitiga A, E, B, ya, AEB ini kan sebuah segitiga siku-siku ya, besar ya. Kemudian dengan segitiga DEC itu kan sama bentuknya kan, maksudnya sudut-sudutnya sama, hanya luasnya memang berbeda. Nah, itu nanti yang akan digunakan untuk melakukan persamaan ini yang akan diturunkan, gitu. Persamaan gradien ini gitu loh, atau perbandingan ini nanti akan diturunkan. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini kan akhirnya ada persamaan di sini ya. Saya kopikan lagi saja gambarnya supaya lebih jelas dalam memahami ya. Kita copy ke sini. Ya. Ya, di sini ya. Nah, ya kan? BAE ya sama seperti saya tadi, BAE dengan CDE ini kan segitiga yang sebangun, tapi luasnya tidak sama, hanya sudutnya yang sama, sehingga dapat dibuat perbandingan. Ya. Sehingga dapat kita tuliskan perbandingannya yaitu BA ya, dan BA dan AE di sini kan. Ini kenapa pakai perhitungan ini didapat dari mana? Ini adalah rumus dari tangen. Kalau kita belajar trigonometri, tangen itu kan sama rumusnya sama dengan Y bagi X ya, atau yang Y itu ininya, garis depannya sisi miring ini. Nah, X itu adalah garis bawahnya sisi miring. Ya, biasanya kan kalau di dalam sudut segitiga itu apa namanya? Sudut segitiga itu kan seperti ini ya. Ini Y, ini X,
ini R. Nah, karena tangan ya, itu sama dengan Y per X kan gitu. Sisi miringnya ini maksudnya kan. Nah, ini sama dengan sudut CD dibagi DE. Jadi kan kurang lebih seperti itu ya. Jadi ini ya, seperti ini. Nah, akhirnya kan bisa dijadikan perbandingan ya. Kalau mau pakai rumus gradien yang kemarin kan seperti ini, delta Y sama dengan delta X sama saja sebenarnya. Ya, sama ini dengan sini itu sama gitu loh. Ya, jadi sisi miringnya kan kita membentuk sisi miring soalnya. Sisi miring inilah yang nanti akan bergerak mendekati nilai akar gitu ya. Bukan yang ini, bukan yang garis ini ya, garis ini dengan garis bawah ini atau Y dengan X-nya ini bukan, tapi R-nya ini yang ini bergerak. Itu. Makanya yang dicari adalah tangen itu Y per X gitu kan gitu. Oke ya. Mungkin sampai sini bisa dipahami. Yang berikutnya ya. Nah, ini akan menjadikan titik koordinat yang seperti ini. Nah, koordinatnya nanti bisa dilihat juga ya. Atau saya kopikan saja supaya lebih jelas gambarnya. Gambarnya itu harusnya memang tidak hilang ya, maksudnya harusnya tidak terpisah supaya pemahamannya itu tidak terpotong. Oke, nah ini gambarnya datang lagi. Ya, ini ya. Saya sharing lagi. Nah, seperti ini. Oke, nah. Itu koordinat A itu ada di XI min 1 ya. Ini X-nya di sini. Ya, Y-nya 0. Kan soalnya kan ini 0 di sini kan. Y-nya kan titiknya kan di sini, jadi Y-nya 0. Kemudian B itu XI min 1 di sini ya. Koma F XI min 1. Jadi ini X sama Y-nya ada nilainya semua. Kalau di sini kan Y-nya kan 0, nilainya 0. Kalau ini X sama Y-nya tidak bernilai 0. Begitu juga yang C ya. C ini berarti di sini ya. Ini juga punya nilai X-nya. Ada nilainya tidak 0 ya, X-nya juga tidak 0. Karena titiknya di sini. Kemudian yang D itu XI di sini. Ini X-nya ya, Y-nya 0. X-nya tidak sama dengan 0, tapi Y-nya 0. Ya kan? Karena titiknya kan di sini. Begitu juga yang E itu nilai baru, ini titik yang baru ini. Yang iterasi berikutnya yang akan dipakai itu ada di XI plus 1 ya. Ini 0. Y-nya, X-nya tidak sama dengan 0. Seperti itu titik-titiknya kalau dituliskan secara koordinat. Oke. Nah, berikutnya, nah ini persamaan yang tadi itu turun ke sini. Persamaan tadi itu turun ke sini yang tadi di atas tadi itu ya. Yang persamaan segitiga atau gradien ya, persamaan gradien tadi itu diturunkan ke sini dengan melihat koordinat ini. Jadi kalau gimana sih dapatnya ini, kita lihat koordinat ini aja. Nah, koordinat ini itu didapat dari mana? Dari gambar ini atau mungkin dari penjelasan yang ini. Nah, ini kan misalkan BA ya. BA, B itu berapa itu? X1. Nah, X1 min 1, Fx1 min 1 ya. Terus A-nya X1 min 1,0. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini kan seperti ini. Ya, tadi kan BA, B kurangi A itu kan. Jarak itu kalau dalam Euclidean itu kan jarak yang absolutnya ya, jarak yang ke sana dikurangi dengan jarak yang kalau di koordinat itu kan misalkan kan gini ya. Nah, jarak ini itu dikurangi ini. Misalkan ini 5. Nah, ininya 0, berarti 5 kurangi 0 jaraknya berarti 5 kan gitu. Nah, makanya karena ini dikurangi 0, maka ini tidak perlu ditulis 0-nya lagi, akhirnya rumusnya berubah seperti ini. Jadi rumus ini itu dapat dari ini, ya, dapat dari titik-titik koordinat ini. Oke.
Nah, kemudian yang dicari kan XI plus satunya ya. Jadi tiap iterasi itu kan XI-nya itu tambah terus gitu. Tambah terus, makanya yang dicari adalah X plus satunya. Gimana caranya XI plus satu ini pindah ke sisi kiri, kemudian menghasilkan formulasinya itu. Nah, kurang lebih seperti ini penjelasannya. Nah, yang ini dipindah ke kiri menjadi mengalihkan dengan yang ini dipindah ke kanan menjadi pengalih yang ini, dan seterusnya nanti bisa explore sendiri ya ini ya. Ya ini hanya perkalian silang kanan kiri ya. Nah, sampai akhirnya endingnya, nah ketemu seperti ini. Memang lumayan panjang, tapi sudah saya berusaha lampirkan di sini ya, karena barangkali saya salah membaca ya, maksudnya kadang SI plus 1 itu malah rancu, lebih baiknya bisa kita amati sendiri, cermati ya, dengan apa namanya, dengan langkah-langkah yang seperti ini. Oke, nah endingnya seperti ini. Ini yang akan menggantikan formulasi dari yang Newton-Raphson itu. Nanti rumus akhirnya akan seperti ini. Ya, didapat XI plus satunya itu sama dengan XI ya, kurangi fxi dikalikan xi min 1. Nah, ini aja ngomong seperti ini aja agak sulit. Ini nanti sama ini kan beda padahal ya. Ya ini maksudnya pengurangan xi dengan xi min 1, tapi kalau saya baca tanpa kita melihat formulasinya ya pikirannya kita melakukan pengurangan sampai 2 kali, ya padahal kita melakukan pengurangan hanya 1 kali ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Dibagi fxi min 1. Nah, pokoknya seperti inilah rumusnya ya. Oke, kemudian untuk algoritmanya seperti berikut. Jadi bisa didefinisikan dulu fungsi fx-nya, kemudian tentukan toleransi error-nya seperti biasa, kemudian berikan batas atas untuk xi dan ini mungkin maksud saya batas atas dengan batas bawah ya. Saya betulkan dulu batas bawah. Oke, seperti ini. Batas atas dan batas bawah. Oke, nah. Jadi ini itu bebas ini bebas ya. Asal harus beda angka, bukan beda tanda ya. Beda angka. Nah, kalau beda tanda itu untuk yang kemarin diseksi dan regula falsi ya. Kemudian tentukan fxi dan fxi min 1. Nah, kan kelihatan. Ya. Jika fxi sama dengan fxi min 1 ini tidak dilanjutkan karena nilainya nanti 0. Ini kan kalau kita lihat rumus di sini itu pembaginya jadi 0 ini. Kalau kita masukkan 2 kurangi 2 misalkan 0, itu bisa jalan. Tetapi jika fxi tidak sama dengan fxi min 1, maka iterasi dilanjutkan. Lakukan tiap iterasi dengan menghitung nilai taksiran akal selanjutnya dengan formulasi tadi, formulasi yang ini maksudnya. Formulasi yang ini ya maksudnya ya. Formulasi ini ya. Oke. Tapi kan mencarinya tadi ya. Nah, seperti ini kurang lebihnya. Oke, nah yang tadi kita sudah ngos-ngosan ngitung kanan kiri ya. Nah, kemudian akan berhenti ya, kita tadi berhenti jika fx sama dengan 0 atau ini. Jadi ini rumus yang bisa kita pakai untuk menghitung error itu. Errornya itu nilai errornya kurang dari error toleransi yang kita tentukan. Jadi kurang lebih seperti itu ya.
nanti kalau melihat videonya, terutama bagian yang tadi itu ya, penurunan dari metode trigonometri dengan gradien diturunkan menjadi rumus ini, itu mungkin di-skip atau di-pause supaya penjelasannya lebih matang, kurang lebih seperti itu. Dan insya Allah nanti setelah video ini kita akan praktek menggunakan Microsoft Excel ataupun aplikasi lain seperti MATLAB contohnya atau Python dalam mengaplikasikan metode sekan ini. Oke, nanti pertanyaan-pertanyaan atau diskusi bisa dituliskan di komen. Semoga bermanfaat. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.